Selamat datang lagi. Oke, hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang besar ya di lanskap sosial keagamaan Indonesia. Anda kasih kita buku Ideologi Muhammadiyah. Dan ini sepertinya bukan sekedar profil organisasi biasa, jadi misi kita kali ini adalah mencari tahu, apa sih sebetulnya resep rahasia atau DNA ideologis yang bikin gerakan ini bukan cuma bertahan, tapi terus relevan sampai sekarang. Wah, ini pertanyaan yang pas banget. Karena buku ini tuh bukan cuma kumpulan aturan, tapi lebih kayak peta pemikiran. Kita akan telusuri bareng-bareng gimana sebuah ideologi itu lahir dari sebuah keresahan, terus membentuk kepribadian, dan terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan intinya. Ini kayak ngelihat cetak biru dari mesin sosial yang besar dan kompleks banget. Oke, cetak biru. Mari kita mulai dari fondasinya. Buku ini bilang tujuan utama Muhammadiyah itu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, frasa masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ini kan bisa punya banyak arti ya bagi banyak orang. Beberapa di antaranya mungkin kedengeran cukup ekstrim. Gimana buku ini mendefinisikan apa yang sebenarnya mereka maksud? Apa ini soal hukum negara atau sesuatu yang lain? Nah, ini poin yang krusial. Buku ini menegaskan kalau yang dimaksud itu bukan negara teokrasi. Sama sekali bukan. Visi mereka itu lebih ke arah masyarakat madani atau civil society yang nilai-nilainya diilhami oleh Islam. Jadi soal keadilan, kemakmuran, kesetaraan, kemajuan, gitu. Ini bukan soal paksaan, tapi soal pencerahan dan pembentukan karakter. Dari bawah. Pencerahan dari bawah menarik. Bahkan ada semacam, ikrar pribadi yang masuk ke lagu resmi mereka, Sang Surya. Ya Allah Tuhan Rabku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Tunggu. Muhammadiyah gerakanku. Itu kedengarannya lebih dari sekedar gabung organisasi ya. Lebih kayak sebuah sumpah setia. Apa tingkat komitmen personal ini emang jadi kunci identitas mereka? Tepat sekali. Itu inti cara mereka melihat diri mereka sendiri. Bukan cuma anggota pasif, tapi agen aktif dari sebuah gerakan. Ikrar itu kemudian dijabarkan secara lebih filosofis dalam sebuah dokumen yang namanya, agak panjang ya, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. MKCHM. Namanya agak kaku ya. Jadi apa sih dokumen ini? Semacam konstitusi gitu? Atau pernyataan misi perusahaan? Hahaha, bisa dibilang gabungan dari deklarasi kemerdekaan dan konstitusi mereka. Dokumen ini tuh menjawab 4 pertanyaan fundamental. Pertama, apa misinya? Yaitu tadi, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kedua, apa keyakinannya? Bahwa Islam itu agama universal yang bawa rahmat, bukan cuma buat satu kelompok. Oke, misi dan keyakinan. Terus gimana cara mereka mencapainya? Itu pertanyaan ketiga. Apa metodenya? Jawabannya, kembali ke sumber utama, Al-Quran dan Sunnah dalam semua aspek, akidah, ibadah, akhlak, dan, yang ini penting banget, muamalah duniawiyah. Nah, muamalah duniawiyah, urusan duniawi. Istilah ini sering banget disebut. Apa sih pemahaman Muhammadiyah soal ini yang bikin dia jadi begitu penting? Ini pembeda utamanya. Mereka bikin garis yang tegas antara ibadah murni yang aturannya baku dan nggak bisa diubah dengan urusan duniawi. Contohnya, ya teknologi, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan. Nah, untuk urusan duniawi ini, Islam cuma ngasih prinsip-prinsip umum. Manusia dikasih kebebasan buat berinovasi, berkreasi. Inilah yang jadi dasar semangat pembaruan atau tajdid mereka. Ini kayak firewall ideologis gitu, yang bikin mereka bisa terus modern tanpa merasa ninggalin agamanya. Jadi ada ruang inovasi yang sangat luas ya. Oke, poin terakhir dari MKCM tadi? Poin keempat adalah wawasan kebangsaan. Ini penting banget. Dokumen itu secara eksplisit bilang kalau membangun NKRI itu wujud syukur pada Tuhan. Cita-citanya menjadikan Indonesia negara yang makmur dan diridhoi Tuhan. Jadi, ya sejak awal ideologi mereka udah nyatu dengan gagasan keindonesiaan. Oke, jadi itu sistem kepercayaannya. Tapi kan keyakinan nggak muncul di ruang hampa. Anda bilang ini lahir dari keresahan. Coba bawa kami mundur deh ke awal tahun 1900-an. Emang separah apa sih kondisi masyarakat waktu itu sampai seorang KH Ahmad Dahlan merasa cukup kita harus bangun sesuatu yang baru?
Kondisinya, wah, digambarkan suram banget. Secara eksternal, Hindia Belanda itu kan masyarakat terjajah, miskin, terbelakang. Umat Islam sebagai mayoritas jadi objek eksploitasi. Di sisi lain, secara internal, praktik keagamaan umat Islam sendiri udah banyak kecampur sama tradisi lokal, animisme, Hindu, yang mereka sebut sebagai TBC, tahayul, bid'ah, dan curafat. Di tengah situasi itu ada sosok Snookhur Gronje kan, penasehat pemerintah kolonial. Buku ini nyebut strateginya bermuka dua. Maksudnya gimana tuh? Itu strategi yang sangat lihai. Ke kaum elit pribumi, Belanda nawarin pendidikan barat. Tujuannya ya biar loyal dan tercabut dari akarnya. Tapi ke rakyat jelata, Belanda justru ngebiarin, bahkan mendorong praktek-praktek sinkretisme dan tradisi-tradisi kuno. Tujuannya jelas, memecah belah. Ciptakan satu kelompok elit yang ke barat-baratan dan satu kelompok massa yang tenggelam dalam tahayul. Jadi nggak akan pernah ada persatuan berbasis Islam murni yang bisa ngancam kekuasaan mereka. Jadi ada jurang pemisah yang sengaja diciptakan ya. Di satu sisi ada yang maju tapi kehilangan identitas, di sisi lain mayoritasnya agamis tapi prakteknya udah nggak murni. Di tengah kekacauan inilah Kiai Haji Ahmad Dahlan muncul. Tepat di tengah-tengah itu. Dan dia datang dari kelompok yang unik. Kelas menengah, pedagang batik di Kauman, Yogyakarta. Mereka bukan bangsawan, tapi juga bukan petani miskin. Mereka ini pengusaha yang udah berinteraksi sama dunia luar, udah naik haji, dan kena ide-ide pembaruan dari Mesir, dari Muhammad Abduh. Mari kita fokus ke sosoknya. Apa yang bikin KH Ahmad Dahlan ini beda? Dia bukan cuma ulama biasa kan? Betul. Dia tuh seorang reformis yang gelisah. Kerisahannya punya 3 sumber. Kondisi internal umat Islam yang jauh dari ajaran asli, kondisi sosial ekonomi rakyat yang tertindas, dan ekspansi misi Zending Kristen yang waktu itu didukung penuh pemerintah kolonial. Dia ngelihat umat Islam itu lemah di semua lini, iman, ilmu, dan ekonomi. Dan dia mutusin harus berbuat sesuatu. Buku ini punya satu cerita yang, wah, luar biasa kuat ya, tentang bagaimana dia memulai gerakannya. Bukan dengan ceramah besar, tapi dengan sesuatu yang sangat teknis. Arah kiblat. Ya, ini momen simbolik yang luar biasa. Dengan ilmu falak atau astronomi yang dia pelajari di Mekah, dia ngitung ulang arah kiblat masjid-masjid di Yogyakarta, termasuk Masjid Agung Kraton. Hasilnya, semuanya salah. Arahnya lurus ke barat, bukan serong ke barat laut menuju Ka'bah. Dan dia coba memperbaikinya. Dia sampaikan argumennya, lengkap dengan perhitungan ilmiah, ke penghulu keraton. Tapi ya, ditolak mentah-mentah. Tradisi ratusan tahun dianggap lebih kuat dari ilmu pasti. Gak nyerah, dia bangun musola kecilnya sendiri, langgar, dengan arah kiblat yang udah dia perbaiki. Terus apa yang terjadi? Saya bayangin ada perdebatan sengit. Lebih dari sekedar perdebatan. Penghulu keraton memerintahkan agar langgar itu dirusak, benar-benar dirobohkan. Bayangkan, mereka merobohkan sebuah tempat sholat hanya karena arahnya dikoreksi berdasarkan ilmu pengetahuan. Tunggu, jadi mereka nggak cuma nolak idenya, tapi secara fisik menghancurkan bangunannya. Cuma karena mengoreksi arah sholat dengan matematika. Ini rasanya bukan lagi soal teologi nih. Ini soal perebutan pengaruh. Ini unjuk kuasa. Tepat. Itu pertarungan antara tradisi mapan yang kaku melawan rasionalitas dan ilmu pengetahuan. Tapi tindakan represif itu justru jadi bumerang. Para pemuda dan santri yang pikirannya maju malah bersimpati ke Ahmad Dahlan. Peristiwa itu jadi simbol perjuangan Muhammadiyah. Mengembalikan agama ke fondasi ilmu dan dalil yang kuat, bukan sekedar kata orang tua dulu. Dari puing-puing langgar itulah simpati publik tumbuh. Dan pada 18 November 1912, Muhammadiyah resmi didirikan. Luar biasa, dari satu orang yang menantang tradisi, lahir sebuah gerakan. Nah, setelah berdiri, tantangannya pasti berubah. Buku ini membahas dokumen bernama Kepribadian Muhammadiyah. Kenapa perlu ada dokumen khusus untuk mendefinisikan kepribadian? Bukannya itu udah jelas dari awal? Konteksnya itu krisis identitas di akhir tahun 50-an dan awal 60-an. Waktu itu, partai politik Islam besar, Masyumi, dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Banyak banget tokoh dan aktivis Masyumi yang pulang ke Muhammadiyah.
Masalahnya, mereka ini membawa gaya, retorika, dan mentalitas politik praktis ke dalam sebuah organisasi yang dari awal dirancang sebagai gerakan sosial dan pendidikan. Jadi organisasinya mulai terasa kayak partai politik gitu ya? Penuh manuver dan perebutan pengaruh. Persis, suasananya jadi sangat politis. KH Fakih Usman, salah satu tokoh saat itu, merasa Muhammadiyah mulai kehilangan jati dirinya. Maka, dirumuskanlah kepribadian Muhammadiyah ini sebagai penegasan ulang. Poin utamanya adalah, Muhammadiyah itu gerakan dakwah dan pendidikan, amar ma'ruf nahi mungkar, fokusnya membangun masyarakat, bukan merebut kekuasaan negara. Ini cara mereka narik garis demarkasi yang jelas. Jadi setelah krisis identitas karena terlalu politis itu, mereka narik garis yang tegas. Tapi itu kan nggak menyelesaikan masalah bagaimana cara berinteraksi dengan dunia politik sama sekali. Sepertinya dokumen-dokumen hitah yang dibahas setelahnya adalah upaya mereka untuk terus-menerus gambar ulang garis itu. Bisa dibilang ini pergulatan abadi organisasi ini. Gimana caranya mempengaruhi kebijakan tanpa ditelan politik praktis? Itulah tensi utamanya. Anda menangkap esensinya dengan sangat baik. Setiap khitah atau garis perjuangan itu ibarat software update buat strategi interaksi politik mereka. Khitah Ponorogo tahun 69 misalnya masih coba jalur politik dengan dukung pendirian Partai Parmusi. Ternyata hasilnya dianggap nggak efektif. Lalu mereka melakukan update lagi. Benar. Cuma 2 tahun kemudian, di khitah Ujung Pandang 71, mereka melakukan koreksi besar. Ditegaskan kalau Muhammadiyah secara organisasi nggak punya hubungan apapun sama parpol manapun. Anggotanya boleh berpolitik, tapi jangan bawa-bawa nama organisasi. Ini diperkuat lagi di Surabaya tahun 78. Dan update terakhir di buku ini, Khitah Denpasar 2002. Apa yang baru di versi ini? Khitoh Denpasar itu penegasan posisi mereka sebagai kekuatan masyarakat madani atau moral force. Peran mereka ada di luar perebutan kekuasaan langsung. Mereka fokus pada pemberdayaan masyarakat, kasih masukan kebijakan, melakukan kontrol sosial, jadi penyeimbang kekuasaan negara. Politik praktis buat rebut kursi diserahin sepenuhnya ke parpol sebagai arena yang beda. Ini posisi mereka yang paling matang dalam pergulatan panjang itu. Oke, jadi kita udah punya ideologinya, sejarah kelahirannya, dan gimana mereka terus-menerus menavigasi hubungan dengan kekuasaan. Sekarang gimana mesin raksasa ini sebenarnya dijalankan? Struktur organisasinya kedengaran kompleks banget. Ada pusat, wilayah, daerah, cabang, ranting. Memang kompleks, tapi sangat sistematis. Kalau kita pakai analogi ya, anggaran dasarnya itu konstitusi negara. Di dalamnya ada mukodimah atau pembukaan yang jadi landasan filosofisnya, yang mengutip surah Ali Imran ayat 104 sebagai mandat teologis buat membentuk gerakan terorganisir. Lalu struktur pusat sampai ranting itu ibarat pemerintah pusat sampai ke tingkat desa. Tapi gimana dengan program-programnya? Ribuan sekolah dan rumah sakit itu kan nggak mungkin diurus langsung oleh pimpinan pusat. Tentu tidak. Nah, disinilah letak kejeniusan organisasinya. Kalau pimpinan pusat itu otak atau kabinetnya, maka mereka punya unsur pembantu pimpinan. Ini bisa kita bayangin kayak kementerian-kementerian. Ada majelis pendidikan yang ngurus sekolah, majelis kesehatan yang ngurus rumah sakit, majelis ekonomi, dan seterusnya. Merekalah yang jalanin program kerja sehari-hari. Itu analogi yang sangat membantu. Jadi ada kementerian buat tiap bidang garap, lalu ada juga yang disebut organisasi otonom. Apalagi ini? Organisasi otonom itu ibarat sayap atau organisasi afiliasi buat demografi spesifik. Ada Nasyatul Aisyah buat pemudi, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, lalu Aisyah untuk kaum perempuan. Mereka seperti klub-klub khusus yang beroperasi di bawah payung ideologi besar yang sama. Inilah cara mereka melakukan kaderisasi dan menjangkau semua segmen masyarakat. Struktur inilah yang memungkinkan skala dampak mereka jadi begitu masif. Jadi, kalau kita rangkum, ideologi Muhammadiyah ini bukan sekedar tulisan di atas kertas ya, ini sebuah sistem operasi yang hidup. Lahir dari keresahan di zaman kolonial, dikuatkan oleh kepribadian yang jelas biar nggak kejebak politik praktis, dan dijalankan lewat mesin organisasi yang sangat terstruktur untuk mencapai visinya. Sebuah gerakan yang DNA-nya adalah pencerahan dan pemberdayaan. Mereka nggak berjuang dengan ngangkat senjata, tapi dengan bangun sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan.
Ini adalah manifestasi dari keyakinan mereka bahwa Islam itu rahmat bagi semesta alam. Sebagai penutup, ada satu hal yang bikin saya berpikir. Tadi kita sempat singgung soal pemisahan antara urusan ibadah murni dengan muamalah duniawiyah, urusan dunia yang dinamis, yang diserahkan pada akal dan kebijaksanaan manusia. Prinsip ini digabung dengan semangat pembaruan atau tajdid yang jadi DNA mereka, terasa relevan sekali. Nah, coba Anda bayangkan. Dengan kerangka berpikir seperti ini, gimana sebuah gerakan seperti Muhammadiyah akan merumuskan sikapnya dalam menghadapi tantangan-tantangan super kompleks di masa depan? Misalnya soal etika kecerdasan buatan, krisis iklim global, atau rekayasa genetika. Ini kan urusan dunia yang sama sekali baru. Ini pertanyaan besar yang mungkin bisa kita bedah lain waktu. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.